Saat ini masing-masing kubu baik itu 01, 02, 03 saling mengumpulkan data-data terjadinya atau dugaan terjadinya kecurangan. Nah, Mbak Titi, itu adalah data-data potensi kecurangan yang terjadi pada saat hari pencoblosan. Tapi bagaimana dengan yang katanya sudah terjadi jauh-jauh hari? Segala macam praktik nepotisme, kemudian ketidaknetralan penguasa, pengerahan aparat, apa yang bisa dilakukan dengan data-data itu? Iya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, sebelum ada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara yang itu direncanakan pada 20 Maret 2024, salurannya melalui Bawaslu. Jadi Bawaslu itu bukan hanya menangani pelanggaran administratif pemilu, tindak pidana pemilu, tapi juga ada pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, itu melibatkan dua hal. Yang pertama, kalau terjadi politik uang. Yang kedua, pelanggaran administratif. Nah, pelanggaran administratif yang seperti apa? Terstruktur itu kalau dia melibatkan aparat pemerintahan, termasuk penyelenggara pemilu. Sistematis. Sistematis itu direncanakan dengan matang, dipersiapkan dengan baik. Dan yang ketiga, masif. Dari jangkauannya itu setengah lebih dari wilayah kompetisi. Yang soal politik uang, memaknai politik uang bukan hanya memberikan uang, memberikan barang atau materi lainnya itu juga bisa disebut sebagai politik uang. Nah, pertanyaannya nih, ini kan kita mari berdiskusi. Bagaimana kalau ada bansos yang seharusnya diberikan tanpa pesan politik elektoral, lalu terjadi politisasi dengan pesan-pesan politik. Ini dari Pak Jokowi, bilang terima kasih kepada Pak Jokowi, itu ada di permukaan. Tapi kalau yang di belakang permukaan kan kita tidak tahu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian perlu didalami. Jadi melihat politik uang tidak bisa sederhana, ada uang di dalam amplop lalu kasih. Karena definisi politik uang dalam undang-undang pemilu kita jauh melampaui itu. Dan kalau itu terbukti ada pemberian barang atau materi lainnya yang disertai oleh pesan-pesan politik untuk mendukung atau tidak mendukung peserta pemilu tertentu dan itu terjadi dengan terstruktur, sistematis, dan masif, itu Bawaslu bisa memutuskan dan sanksinya bahkan bisa sampai diskualifikasi. Nah, yang kedua adalah melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini setelah ada penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Kalau 20 Maret 2024 berarti 3 kali 24 jam atau 3 hari setelahnya bisa dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Pengalaman sebelumnya pelanggaran TSM juga bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita bisa sebut misalnya Pilkada Kota Waringin Barat, Kobar, yang kemudian karena menurut Mahkamah Konstitusi telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Pada waktu itu pasangan calon hanya ada 2, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak serta-merta didiskualifikasi dan suara terbanyak berikutnya menjadi pemenang. Nah, hal-hal seperti itu bisa ditempuh dan yang harus diluruskan adalah kalau ada peserta pemilu menempuh cara-cara untuk mencari keadilan, itu jangan dianggap sebagai bagian dari mengganggu proses pemilu. Karena bagaimanapun itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan bagian dari menegakkan demokrasi. Ikuti saja prosesnya dan yang menjadi tantangan adalah berikutnya Bawaslu bekerja benar, terbuka, transparan, menunjukkan profesionalitas begitu dan dengan demikian kita akan mendapatkan keyakinan apakah penegakan hukum dan keadilan pemilu sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh konstitusi kita. Termasuk juga Mahkamah Konstitusi, tentu dengan catatan Pak Anwar Usman tidak boleh terlibat karena ada putusan MK begitu ya. Nah, Mahkamah Konstitusi menjadi last resort untuk menegakkan keadilan pemilu itu yang prosesnya terbuka dan dibuka untuk umum dengan catatan harus ada waktu yang cukup untuk proses pembuktian. Dan juga harus ada waktu yang cukup untuk membela diri bagi pihak-pihak yang dipersoalkan. Jadi selama itu masih sebelum 20 Maret ada pengumuman dari real count dari KPU itu masih menjadi ranah Bawaslu. Jadi selama itu masih sebelum 20 Maret ada pengumuman dari real count dari KPU itu masih menjadi ranah Bawaslu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.